Assalamualaikum sahabat semua. Bertemu kita kembali di Psikologi Jalanan. Tentu hendaknya berharap kita semua selalu di bawah lindungan Allah tentunya. Dimudahkan segala urusan, diaktifkan segala pemberiannya, diaktifkan mata kita, diaktifkan telinga kita, dan diaktifkan hati kita untuk sentiasa tetap bisa berpikir, tetap merenung, tetap memilah dan memilih di antara dua jalan, yang benar atau yang salah. Karena sampai akhir kehidupan di dunia ini, dua jalan itu akan terus ada di depan kita. Akan terjadi pertempuran dan akan harus ada memilih. Ya, kalau kita hakikatkan, itulah hijrah sebenarnya. Memilih di antara dua sisi. Ya, demikian. Kita coba lanjutkan tentang Isra Mi'raj, ibroh dan pembelajaran, yang memang terlalu banyak maknanya, terlalu luas kandungannya. Yang kita dah jelaskan lahiriahnya, kita tidak perlu pertentangkan. Itu hak milik Allah semata. Tidak akan ada yang tahu kisah yang sebenarnya, bagaimana realita yang sebenarnya. Adapun dari hadis hanya menjelaskan beberapa. Adapun bagaimana realita yang lahiriahnya bagi pengalaman Rasulullah, itu hak Rasulullah semata. Jadi tidak usah kita perdebatkan. Kita meyakini sebagaimana Abu Bakar, "Shadaqta ya Rasulullah." Kau benar ya Rasulullah. Sehingga digelari Abu Bakar Siddiq. Kita ambil ibroh, pembelajaran, perumpamaan, kiasan apa di kemudian hari. Sehingga Isra dan Mi'raj tidak menjadi cerita dongeng, tidak jadi cerita penghias mimbar-mimbar ceramah, tapi Isra Mi'raj hadir di dalam kehidupan kita berkeluarga, apalagi bernegara. Setelah Rasulullah sampai di atas Sidratul Muntaha, ketika ingin menghadap Allah, Jibril mengundurkan diri. Jibril merasa tidak layak untuk mendampingi Rasulullah. Hanya Rasulullah yang diperkenankan. Apa hikmahnya yang kita ambil di sana? Ternyata di peringkat seluruh makhluk, haruslah kita sadari, kita fahami betul, penciptaan manusia bukan sembarangan, bukan sia-sia. Walaupun dulu menimbulkan perdebatan yang sangat, menimbulkan seolah-olah ada argumen dari para malaikat, ternyata di kemudian hari hanya manusia yang diizinkan menghadap Allah langsung, melewati tempatnya para malaikat, menunjukkan kemuliaan manusia, pemimpin dan khalifah di muka bumi. Maka kita harus berpikir lagi, apa yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah? Yaitu adalah akal, gabungan mata, telinga, dan hati yang mampu diolah satu rangkaian kehidupan menyatu, memilih di antara dua jalan, mengendalikan hawa nafsu dan mengikutkan Al-Quran perintah Allah. Itulah kelebihan manusia. Sedangkan malaikat, mereka hanya mutlak 100% taat, karena tanpa bekal hawa nafsu. Sedangkan syaitan lebih memilih kecenderungan hawa nafsunya sendiri, sehingga dia malah menjadi keingkaran, jadinya 100%. Maka manusia di tengah-tengahnya. Ada dua jalan, wahadaina najdain. Kuberikan kepadamu dua jalan. Apakah kita akan memilih jalan yang mendaki lagi sukar, ataukah memilih jalan yang menurun lagi mudah? Yang menurun berzina, berjudi, mabuk, atau kita bertiktok dia dengan menggunakan pakaian dalam saja, pakai daster ibu-ibu diangkat. Itu jalan yang mudah, cepat viral, cepat terkenal. Itu tadi. Atau jalan mendaki lagi sukar, menolong sahabat, menolong karib kerabat, menolong saudara kandung, menolong sesuku, menolong keluarga. Sampai digambarkan, jika kamu bersedekah kepada saudaramu sendiri, saudara berhubungan darahmu, itu mempunyai lebih 2 kali lipat nilainya. Sampai begitu. Nah, sampai di mana kita yang seperti itu? Itu jalannya mendaki lagi sukar, membebaskan manusia pada hari kelaparan. Setelah membebaskan hari kelaparan, membebaskan dari perbudakan hawa nafsu, perbudakan tiktokan, perbudakan sosmed, perbudakan ya semua hari ini, harta apa saja. Nah, bagaimana kita melepaskannya? Maka ada satu, perangilah informasi juga dengan informasi. Apabila informasinya tidak akurat, perangi dengan yang akurat. Dengan hoak melawan hoak, jangan. Informasi yang tidak betul lawan dengan yang betul. Dan memang harus ada informasi. Ketika mereka menggunakan media untuk kehancuran, gunakan sosmed untuk kebaikan. Tidak mau berperang, maka kita akan diperangi, maka kita akan menjadi kalah. Lambat laun akan kehilangan tenaga. Jadi
ketika dipersembahkannya, ketika diperbolehkannya hanya manusia yang menghadap Allah, malaikat turun, maka manusia sadarilah harga dirimu, bahwa engkau adalah makhluk mulia di sisi Allah. Jangan kita hinakan diri kita dengan melakukan berzina, judi, mabok, ikut-ikutan, mata melihat tapi buta, telinga mendengar tapi tuli, hati tidak ada rasa, tidak ada efek sentuhan gejala alam sedikit pun. Maka kita telah menghinakan diri kita. Hargai kita makhluk mulia. Kemudian perintah sholat. Ketika sholat diperintahkan sampai ke bawah, hargai sholat itu. Sholat itu bukan ibadah yang akan ditunjuk-tunjukkan kepada orang, juga bukan untuk dikongsi-kongsikan, tapi adalah pribadi ritual menghadap Allah, yang prosesnya mempertaruhkan jiwa, semangat, dan harga diri Rasulullah. Rasulullah sanggup bolak-balik, naik turun menghadap Allah hanya demi memohon keringanan. Karena berdialog dengan nabi-nabi terdahulu, dia berdialog dengan para seniornya, bahwa umatmu tak akan sanggup. Maka demi menyayangkan umat, demi ummati, rela menahan rasa malu, naik ke atas. Ya Allah, diskon, turunkan ya Allah. Sampai yang terakhir diturunkan 5 rakaat. Dan sampai sholat bukan 5 rakaat, 5 waktu. Sholat 5 waktu sama nilainya dengan 50 kali sehari semalam. Dan Rasulullah ketika dipersuruh lagi untuk ngomong keringanan rasa malunya kepada Allah melebihi segalanya, maka dia tidak meminta keringanan lagi. Artinya dalam keislaman kita, jangan membagi kita, jangan asal ikut-ikutan hawa, jangan asal ikut-ikutan. Segala boleh ditindakan, diyakini apabila kita telah memahami ini. Apabila faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah bercita-cita, sudah berhajat dengan azam yang jelas, cita-cita yang jelas, jalan, jangan takut begitu. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan. Surat 17 ayat 36, sesungguhnya mata, telinga, hati akan dituntut pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita ikut-ikutan, kita tak boleh nyalahkan teman, nyalahkan saudara, nyalahkan ustadz, nyalahkan kiai, nyalahkan motivator, nyalahkan pemimpin, nyalahkan orang yang berceramah, tak boleh. Mereka hanya menyampaikan, kita, Anda, sayalah yang harus menyaring. Apabila sudah yakin, jalan, jangan ragu. Kemudian sholat ini, apa yang maknanya? Sangat luas makna sholat. Setelah mendapatkan perintah sholat, Rasulullah ketika turun dari langit pun Rasulullah melihat, digambarkan video kehidupan neraka dengan segala kemaksiatan dan kehidupan surga dengan segala kebaikan. Yang tergambar oleh pribadi beliau adalah menggigil. Seandainya umat-umatnya menempuh kehidupan neraka, maka dia turun dengan semangat yang membara. Bukan turun ibadah ritual semata, berkurung di masjid, berzikir siang malam, lalu asyik merenungi Allah, asyik berdekatan dengan Allah, duduk di jalan Allah. Bukan begitu. Yang dia pikirkan bukan dirinya. Yang dia pikirkan, setelah aku paham, aku dengan konsep sholat harus merubah umatku. Ummati innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Aku harus mati-matian memperbaiki budaya berzina, judi, mabok, berselingkuh, membunuh, memperkosa. Maka dia menghabiskan sisa umurnya setelah Isra dan Mi'raj mati-matian terjun ke masyarakat. Bukan menghabiskan duduk di masjid 24 jam lalu tidak peduli dengan berzinaan, perjudian, korupsi. No. Justru setelah mendapatkan perintah sholat, dia naik 360 derajat semangatnya. Aku jangan menyisakan umurku. Sehingga ketika akhir ayatnya, Rasulullah ketika akhir ayatnya yang diucapkan apa? Ummati. Masih terbayang di dalam benaknya video yang diperlihatkan di Sidratul Muntaha tentang surga dan neraka, menghantui jiwa. Seandainya umat-umat ini, umat-umat yang taklid buta, yang membabi buta, masuk ke dalamnya, ya Allah. Coba lihat hari ini saudara, kita sendiri 46 tahun, masih banyak kita yang tak bisa baca Al-Fatihah. Masya Allah. Jangankan arti secara tafsir Departemen Agama, membacanya, nggak usah membaca yang betul. Bismillah, membaca Arab yang biasa. Maka kesempatan hari ini,
Mari kita pelajari, kita benarkan secara bertahap. Semoga kita selamat.